Bab 10. Kemana Allah bergerak? Daniel juga dengan jelas memberikan contoh kenyataan dari alam roh. Ia berdoa untuk menerima pewahyuan pengetahuan berkenaan dengan nubuatan Yeremia, di mana pada saat itu tampak tidak digenapi. Daniel 9 ayat 2. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Yeremia 25 ayat 11. Lebih dari 70 tahun telah berlalu, namun belakangan Tuhan menunjukkan kepada Daniel di pasal selanjutnya bahwa ini sebenarnya 70 kali 7 masa, 490 tahun, bukan 70 tahun. Daniel 9 ayat 24. Jadi Daniel meminta pewahyuan ini dan mulai berdoa. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian. Daniel 9 ayat 3 dan 4. Doanya berlanjut sampai ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah, ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. 3 menit. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, malaikat yang sama yang menampakkan diri kepada Zakaria dan Maria dalam Lukas 1 ayat 19, 26 dan 28. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Daniel 9 ayat 20-22. Dibutuhkan waktu kira-kira 3 menit untuk Daniel menaikkan doa ini. Daniel 9 ayat 4-19. Sementara ia masih berdoa, malaikat Gabriel menampakkan diri dan berkata, "Aku datang dengan jawaban doamu. Bukankah menyenangkan bila segala sesuatu yang Anda doakan termanifestasi dalam waktu 3 menit? Perhatikan kapan sebenarnya Allah menjawab doa. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu." Daniel 9 ayat 23. Allah bergerak dalam dunia roh dan memberi firman pada awal doa Daniel. Namun dibutuhkan kira-kira 3 menit bagi Gabriel untuk muncul. Mengapa bukan manifestasi yang instan? Kebanyakan orang berasumsi bahwa Allah tidak harus berurusan dengan hal-hal seperti waktu, ruang, dan jarak. Namun ini adalah contoh Alkitab yang jelas, di mana Allah memberi perintah kepada salah satu malaikatnya dan dibutuhkan waktu kira-kira 3 menit untuk dia muncul. Itu bukanlah waktu yang lama, tapi dengan jelas menyingkapkan bahwa Allah bergerak dalam alam roh sebelum ada bukti fisik apapun yang terjadi. Banyakkan orang percaya bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu untuk terjadi, maka ketika ia memikirkannya, maka saat itu juga boom, ada manifestasi yang langsung terjadi di alam jasmani. Mereka merasa Tuhan tidak harus berurusan dengan pembatasan apapun. Namun contoh ini menunjukkan Allah memberi perintah dan membutuhkan waktu kira-kira 3 menit. Alkitab tidak menjelaskan apa yang sedang terjadi selama waktu yang singkat itu. Mungkin Gabriel harus mengepak barang-barangnya, mungkin ia ada di sisi lain alam semesta dan dibutuhkan waktu 3 menit untuk melewati 100 miliar tahun cahaya. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi? Tapi itu membuktikan prinsip bahwa Allah memerintahkannya di alam roh sebelum ada manifestasi fisik. Daniel berdoa lagi di pasal 10. Apapun itu, hatinya pasti telah diberi semangat dan imannya diperkuat setelah menerima jawaban doa yang begitu berkuasa dan cepat di pasal sebelumnya, pasal 9. Meskipun doa yang sama dinaikkan, hasilnya sangat jauh berbeda.
Perlawanan kuasa kegelapan. Saya suka menggunakan kitab Daniel sebagai contoh tentang bagaimana Allah menjawab doa. Jika saya mengilustrasikan hal ini dengan contoh dari hidup saya, Anda akan tergoda untuk menolaknya dengan berkata, "Wah Andrew, kau berbeda dengan saya, kau pastilah kesayangan Allah." Ia meresponi beberapa orang lebih baik daripada yang lainnya. Anda tidak bisa mengatakan hal itu tentang Daniel. Orang yang sama ini berdoa dan menerima dua hasil yang sangat berbeda. Kali ini memakan waktu 3 minggu, bukan 3 menit, sebelum Daniel melihat manifestasi dari apa yang ia doakan. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Daniel 10 ayat 2-3. Daniel berpuasa dan berdoa lagi, tapi hasilnya lebih buruk, bukan semakin baik. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, "Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu." Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Daniel 10 ayat 10 dan 11. Mengapa Allah menjawab beberapa doa dalam 3 menit dan yang lainnya 3 minggu? Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang hal ini? Pernahkah Anda melihat Allah melakukan sesuatu dengan cepat bagi Anda, dan dalam peristiwa lain memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Melewati waktu-waktu itu Anda berdiri, percaya dan berkata dan bertanya-tanya, "Tuhan, mengapa kau melakukan hal ini? Apa yang membuatmu lama menjawab doa saya?" Itu sebenarnya adalah pertanyaan yang salah. Ayat berikutnya menunjukkan sebabnya. Lalu katanya kepadaku, "Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu." Daniel 10 ayat 12. Allah memberi perintah dan menjawab di hari pertama, tapi itu tidak termanifestasi sampai 3 minggu kemudian. Mengapa? Ada perlawanan kuasa kegelapan. Pemimpin kerajaan orang Persia dalam kurung kuasa kegelapan berdiri 21 hari, 3 minggu lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, dalam kurung malaikat lain, lihat Yudas 9 dan Wahyu 12 ayat 7, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Daniel 10 ayat 13. 3 minggu dan bantuan tambahan dibutuhkan untuk membawa pesan itu melewati kuasa kegelapan dan memanifestasikan doa Daniel. Hal-hal yang menghalangi Allah bergerak secara instan di 2 peristiwa tadi. Itu bukanlah bahwa ia menjawab dalam waktu 3 menit untuk yang pertama dan 3 minggu untuk yang kedua. Allah menjawab doa Daniel dengan segera dalam 2 peristiwa tersebut. Allah tidak berubah-ubah, ia tidak berubah. Allah tetap sama dalam perjanjian lama. Daniel menanti-nantikan dalam iman pada apa yang Yesus akan lakukan. Hari ini sebagai orang percaya perjanjian baru, kita melihat ke belakang pada apa yang telah Allah kerjakan melalui Kristus. Itu sudah diselesaikan. Allah tidak menjawab beberapa doa dalam waktu 3 menit dan yang lainnya dalam 3 minggu. Tuhan menjawab segalanya dengan segera. Persediaannya telah ada di sana, itu sudah diselesaikan. Penyediaan itu telah dibuat sebelum Anda membutuhkannya. Bukan Allah bergerak secara berbeda bagi orang-orang yang berbeda. Sebaliknya, orang-oranglah yang menerimanya secara berbeda. Allah telah menyelesaikan bagiannya, tapi ada hal-hal yang menghalangi apa yang telah ia kerjakan di alam roh untuk datang ke dunia jasmani. Banyak orang dengan salahnya menganggap bahwa iblis itu berkuasa dan maha tahu. Cara tidak langsung mereka percaya bahwa setan lebih setia daripada Allah. Mereka tidak yakin apakah Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Bahkan jika mereka melakukan segala sesuatu dengan benar,
Tapi mereka sangat yakin bahwa iblis akan menelan mereka jika mereka melakukan bahkan satu kesalahan kecil. Mereka berpikir iblis selalu ada di sana dan tidak pernah kehabisan tipu muslihat. Musuh melakukan ini dan setan melakukan itu. Ia mengatakan ini dan mengatakan itu, bla bla bla. Anda harus menyadari bahwa hanya ada satu iblis, dan ia tidak maha hadir. Ia hanya bisa berada di satu tempat. Jadi bagi setiap orang percaya yang berkata bahwa setan telah secara pribadi berbicara dan menggoda setiap kita setiap hari, sama sekali salah. Memang kerajaan kegelapan menentang kita, tapi kita terlalu banyak memberi pujian kepada iblis. Ia tidak berkuasa, ia tidak selalu melakukan segala sesuatu dengan benar. Mungkin saja iblis gagal dalam Daniel 9. Mungkin ia keluar menjilat lukanya, merajuk dan dongkol dan salah menilai betapa berbahayanya Daniel. Mungkin setan sedang berlibur, mungkin ia letih dan mengantuk. Kita terlalu banyak memberi pujian kepada iblis. Siapapun yang menentang Allah tentu saja tidak pandai. Saya tidak berkata ia bodoh, tapi terkadang ia melewatkannya. Berubah-ubah. Jadi di dalam pasal 9 doa Daniel sampai kepada Allah dan Gabriel menampakkan diri dengan jawabannya dalam waktu 3 menit. Setan bahkan bukanlah faktor penghalang. Tapi setelah Daniel menerima pewahyuan yang begitu luar biasa dan menubuatkan beberapa unsur penting berkenaan dengan Mesias, iblis mengumpulkan kekuatannya untuk memastikan Daniel tidak berdoa tanpa terhalang lagi. Setan, bukan Allah atau Daniel, berubah-ubah. Terkadang ia melawan kita, terkadang tidak. Saya tidak tahu semua alasannya, tapi kita terlalu banyak memberi pujian kepada iblis ketika kita berpikir ia konsisten dan selalu melakukan sesuatu dengan benar. Setan itu seringkali gagal. Alkitab tidak memberi indikasi bahwa roh jahat bermultiplikasi dan memiliki bayi-bayi roh jahat. Karena itu adalah aman untuk berkata bahwa jumlah roh jahat yang bekerja di bumi ini tidak bertambah selama berabad-abad dan milenium lamanya. Entah ada sejumlah besar roh jahat per orang di zaman Adam dan Hawa, atau sekarang ada kekurangan roh jahat hari ini. Sekarang ada paling sedikit 6 miliar orang di planet ini. Jika semua orang memiliki iblis pribadi, maka di zaman dahulu pasti ada 6 miliar roh jahat yang menyerang Adam, Hawa, dan anak-anak mereka. Namun jika dahulu tidak sebanyak itu, maka hari ini ada kekurangan roh jahat. Secara pribadi saya tidak percaya iblis dapat melakukan segala sesuatu yang ia coba lakukan. Ia tidaklah tak terbatas dalam kemampuannya untuk melawan kita. Saya rasa setan harus melepaskan banyak orang karena ia kekurangan roh jahat. Jadi doa Daniel karena alasan apapun sampai kepada Allah tanpa halangan di pasal 9. Tapi setan menghalangi doanya di pasal 10. Ketika kebanyakan orang percaya berdoa hari ini dan tidak melihat jawaban mereka termanifestasi dengan segera, mereka menjadi marah kepada Allah dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, daripada berkata, "Oh Tuhan, saya telah berdoa dan tak ada apapun yang terjadi. Kapan kau akan menjawab saya?" Berdoalah. Bapa, saya tahu kau setia. Terima kasih karena telah menjawab doa saya. Saya tahu itu hampir termanifestasi. Jangan kehilangan aman Anda karena Anda telah menanti 3 minggu untuk jawabannya termanifestasi. Jembatan. Apa yang akan terjadi jika Daniel telah menyerah dan berhenti berdoa di hari ke-20 di pasal 10? Ia dengan mudah dapat beralasan, "Ya Allah menjawab doa saya terakhir kali dalam waktu 3 menit. Besok ini telah 3 minggu penuh saya menyerah aja." Jika Daniel melakukan itu, jawabannya pasti tidak akan termanifestasi. Meskipun Allah telah memberi perintah dan pembawa pesan itu sedang dalam perjalanan. Perlawanan roh jahat akan menang jika Daniel menarik imannya kembali. Allah melakukan segala sesuatu berdasarkan kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Itulah sebabnya kita harus percaya. Iman adalah jembatan yang digunakan penyediaan Allah untuk menyeberang dari alam roh ke dalam alam jasmani. Kita harus menyediakan jembatan itu.
Allah adalah roh dan ia bergerak dalam dunia roh, Yohanes 4 ayat 24. Entah apakah kebenaran rohani akan memanifestasikan dirinya dalam alam jasmani atau tidak, tidaklah tergantung dari Allah untuk menjawab doa. Tetapi apakah kita bisa oleh iman menjangkau ke dalam alam roh dan membawa apa yang telah ia kerjakan ke dalam manifestasi fisik. Iman kita menyediakan jembatan bagi Allah untuk menyeberang ke dalam dunia jasmani. Allah tidak melakukan berbagai hal tanpa kita, dan kita tentu saja tidak dapat melakukan apapun tanpa Dia. Allah adalah pribadi yang harus menyediakan sesuatu terlebih dahulu di dalam roh, tetapi kemudian Ia mengalir melalui kita untuk membuatnya masuk ke dalam alam jasmani. Itu adalah sebuah pewahyuan yang mengagumkan. Otoritas plus kuasa sama dengan tanggung jawab. Daniel bertekun dalam doa. Ia mungkin mengerti atau tidak mengerti semua hal ini, tapi ia tahu bahwa Allah telah memberi jawaban dan menolak untuk berhenti sampai itu termanifestasi. Setelah kedatangan dan penjelasan malaikat itu, firman tidak mengindikasikan bahwa Daniel tahu apa yang sedang terjadi dalam dunia roh ketika ia berdoa. Dari sudut pandangnya mungkin tampaknya Allah diam dan mengabaikan dia. Namun Daniel bertekun dan terus berdoa dalam iman. Namun bahkan jika Allah telah menunjukkan kepadanya bahwa kuasa kegelapan sedang menghalangi pembawa pesan itu untuk membawa jawaban doanya, Daniel tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu. Mengapa? Karena orang kudus perjanjian lama tidak memiliki kuasa atau otoritas atas iblis. Sebagai orang percaya perjanjian baru, Allah telah memberikan kepada Anda otoritas dan kuasa. Bersama dengan itu ada tanggung jawab. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Jika Anda tidak melawan iblis, ia tidak akan lari. Kuasa Tuhan yang berdiri di belakang Anda lah yang membuat kuasa itu bekerja. Tapi meskipun demikian, iblis lari dari Anda. Anda tidak bisa meminta Allah untuk menghardik iblis bagi Anda. Ia telah memberikan otoritas itu kepada Anda. Banyak orang Kristen hari ini berdoa dan kemudian berdiri dengan pasif dan berdiri dalam iman dengan sabar menanti sampai akhirnya mungkin mereka menerima jawaban mereka. Jika pada akhirnya mereka menerimanya, itu karena mereka seperti seekor anjing dengan tulang, menolak untuk melepaskannya. Mereka berdiri di sana melewati semua penderitaan, keadaan dan penganiayaan yang iblis lemparkan kepada mereka. Mereka menerima jawaban mereka secara otomatis karena mereka masih berdiri setelah setan menyakiti mereka. Orang-orang percaya ini gagal. 1. Menyadari bahwa iblis sedang menghalangi jawaban doa mereka untuk termanifestasi, dan 2. Menggunakan kuasa dan otoritas yang telah diberikan kepada mereka untuk melakukan sesuatu. Sebagai orang percaya yang telah lahir baru, Anda tidak harus berdoa seperti cara orang-orang perjanjian lama berdoa. Menurut ilustrasi tadi, katakan saja Daniel telah lahir baru dan memiliki hak-hak istimewa dari seorang percaya perjanjian baru di pasal 10. Setelah berdoa dan tidak melihat jawabannya termanifestasi, dalam 3 menit ia dapat saja berkata, "Tuhan, Kau tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jika Kau telah memberi perintah pada awal permohonanku yang terakhir, aku tahu Engkau melakukan hal yang sama kali ini. Kau telah menjawabnya. Bapa, aku berterima kasih karena itu sedang dalam perjalanan, karena Engkau telah memberikan perintah itu. Tolong katakan apa yang telah menghalanginya." Dan Allah akan menunjukkan kepada Daniel ada kuasa kegelapan yang menghalangi doamu. Kemudian ia dapat berdiri dan menghardik kuasa kegelapan itu. Sebagai orang percaya yang telah lahir baru, Daniel dapat saja mengambil otoritas atas iblis dan memerintahkan mereka untuk menyingkir. Ini akan memperpendek waktu antara amin dan inilah dia manifestasinya. Daniel dapat saja melakukan itu sebagai orang percaya perjanjian baru, tapi sebagai orang kudus perjanjian lama, ia tidak bisa.
Yang dapat ia lakukan hanyalah tetap berdiri teguh. Tapi jika Anda mengerti prinsip-prinsip ini, Anda akan memiliki penghiburan besar dengan mengetahui bahwa Allah telah menyelesaikannya. Ia telah memerintahkan jawaban Anda, tapi itu harus datang dari dunia roh ke dalam dunia jasmani. Ada beberapa hal yang dapat terjadi dan menghalangi itu. Saya tidak memiliki cukup tempat dalam buku ini untuk menuliskan segala sesuatu yang telah ia tunjukkan kepada saya, tapi saya akan memberi Anda beberapa contoh untuk membantu menggambarkannya. Bab 11. Jawabannya ada di dalam roh. Banyak orang berdoa untuk penyediaan dan kemudian mengharapkan Allah untuk dengan segera memanifestasikan jawabannya. Jika itu tidak terjadi, mereka mulai ragu dan berkata, "Tuhan, mengapa kau belum melakukan bagianmu, belum melakukan apapun?" Oh tidak, Tuhan telah mengerjakan bagiannya. Ia telah memerintahkan berkat finansial ke atas semua orang percaya. Ulangan 8 ayat 18. Allah telah memberikan kuasa urapan dan kemampuan untuk makmur kepada setiap orang Kristen. Mazmur 35 ayat 27 menyingkapkan bahwa ia bersuka dalam kemakmuran hambanya. King James Version. Dalam roh ada penyediaan yang melimpah bagi setiap orang percaya yang telah lahir baru. 2 Korintus 8 ayat 9. Allah sendiri tidak memberi Anda uang. Ia memberi Anda kuasa untuk memperoleh kekayaan, tapi ia tidak menjatuhkan uang ke dalam dompet Anda secara langsung. Tuhan memberi Anda pengurapan, sebuah kemampuan, dan kemudian Anda harus keluar dan melakukan sesuatu. Salah satu alasan mengapa banyak orang Kristen yang berdoa untuk berkat finansial belum melihatnya termanifestasi adalah karena mereka mengira Allah memberikannya kepada mereka secara langsung. Allah akan memberkati pekerjaan tangan Anda, tapi pertama-tama Andalah yang harus melakukan sesuatu. Penyediaannya datang melalui orang-orang. Anda dapat menghalangi apa yang telah Allah perintahkan dan kerjakan dalam roh untuk termanifestasi dalam dunia jasmani. Banyak orang tetap hidup dari dana kesejahteraan karena mereka tidak menghasilkan uang yang banyak di McDonald. Jadi mereka tidak melakukan apapun dan terus berdoa kepada Tuhan untuk mencurahkan penyediaan itu ke atas pangkuan mereka. Allah tidak dapat memberkati dan melipat gandakan dana kesejahteraan karena Anda tidak melakukan apapun untuk mendapatkannya. Tapi jika Anda mau pergi keluar dan bekerja di McDonald, bahkan jika ada dana kesejahteraan Anda harus dipotong, Allah dapat mulai melipat gandakannya. Ketika Anda bekerja, ia akan membuat Anda berhasil dan memberi berkat keuangan kepada Anda. Allah memakai orang-orang untuk memberkati Anda. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan oleh manusia ke dalam ribaanmu. Lukas 6 ayat 38, King James Version. Ia mengirimkan penyediaan finansialnya kepada Anda melalui orang-orang. Uang adalah alat tukar di bumi. Allah sendiri tidak menggunakannya. Demikian pula uang tidak digunakan di sorga. Memang ada emas, perak, dan batu berharga di sorga, tapi mereka tidak digunakan untuk pertukaran. Uang adalah penemuan manusia yang kita gunakan di sini di bumi. Allah tidak akan memalsukan mata uang negara Anda dan memberikannya kepada Anda. Uang tidak akan jatuh dari langit. Saya pernah mendengar seorang berkata bahwa jika Anda mau mengiriminya $10, ia akan mengirimkan kepada Anda sebuah benang berwarna hijau. Ia akan berkata, jika Anda menaruh benang hijau itu dalam dompet Anda, Allah akan memakainya untuk menciptakan uang dan Anda tidak akan pernah bokek lagi. Itu adalah tipu muslihat. Itu tidak bisa terjadi. Allah tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ia memakai orang-orang. Jadi ketika Anda berdoa untuk kebutuhan finansial, Allah akan memakai orang-orang untuk membantu Anda memenuhinya. Itu tidak akan jatuh dari langit begitu saja. Jika Anda sedang mencari kapal Anda untuk datang, tapi
Anda tidak pernah mengirimi sebuah kapal pun keluar, Anda akan kecewa. Anda akan berpikir, Tuhan, mengapa kau tidak menjawab doa saya? Ia telah menjawabnya. Ia telah memberkati Anda dengan semua berkat rohani. Ia telah memerintahkan kemurahannya kepada Anda. Ia telah memberi Anda kuasa untuk memperoleh kekayaan. Semua hal ini nyata dalam alam roh, tapi Anda harus bekerja sama dalam iman. Terjual. Seorang teman saya sedang menjual rumahnya oleh pemilik. Ia telah menaruh papan tanda di halaman rumahnya, tapi belum dapat menjual rumahnya selama 2 tahun. Hanya berapa orang yang mau melihatnya. Di atas segalanya, pasar real estate waktu itu tidak bagus karena rumah-rumah tidak terjual. Ini benar-benar menjadi masalah besar baginya. Ia mendengar saya mengajarkan pesan ini dan Tuhan berbicara kepadanya. Aku telah menggerakkan seseorang untuk membeli rumahmu di hari pertama kau ingin menjualnya, tapi setan telah menghalanginya. Ini bukan kesalahan pria itu, tapi kuasa kegelapan telah menghalangi manifestasi jawaban doanya. Karena teman saya tidak tahu apa situasinya, ia berdoa dalam bahasa roh, percaya bahwa Allah sedang bersyafaat melalui dia. 2 hari kemudian rumahnya terjual, sementara mereka akan menandatangani kontraknya. Pria yang membeli rumah itu memberitahu teman saya, sejak hari pertama kamu menaruh papan tanda itu di halamanmu, saya telah memberitahu istri saya itu adalah rumah kita. Saya telah berusaha selama 2 tahun untuk menyediakan uangnya, tapi saya tidak berhasil. Kemudian sesuatu yang paling aneh terjadi. 2 hari yang lalu, pria yang sedang berusaha membeli rumah saya datang dengan uang tunai dan kami bertransaksi. Dibutuhkan waktu sehari atau lebih untuk menyelesaikannya sehingga saya dapat datang ke sini dan membeli rumah ini. Tapi sekarang saya telah ada di sini. Allah telah menjawab doa-doa teman saya 2 tahun sebelum ia melihat segalanya terjadi. Penghalangnya bukanlah Tuhan yang belum bergerak, tapi setanlah yang telah menghalanginya melalui orang lain. Jika Anda tidak mengerti ini, Anda akan berdoa dan meminta Tuhan untuk menjual rumah Anda. Kemudian jika itu tidak terjual, Anda akan berkata, Tuhan, mengapa kau tidak menjawab doa saya? Ia telah menjawabnya. Ia menjawab semua doa. Ia memerintahkan berkat-Nya ke atas Anda. Tapi itu ada di dalam dunia roh. Dengan iman Anda harus membawanya keluar dari alam roh ke dunia jasmani. Percaya sudah selesai. Jika Anda mengerti hal ini, itu akan membuat perbedaan antara dalam cara Anda menerima dari Allah. Sekarang jika manifestasinya tidak datang dengan segera, ketika saya berdoa untuk kesembuhan, saya tidak berkata, Tuhan, saya tidak tahu mengapa Engkau belum menyembuhkan saya atau belum menyembuhkan orang ini, tapi kami minta Engkau bergerak. Saya tidak mulai berpuasa dan merekrut orang-orang lain untuk memborbandir surga bersama saya kepada Tuhan dan membuat dia melakukannya. Semuanya itu adalah pola pikir ketidakpercayaan. Anda tidak percaya bahwa Anda telah menerima ketika Anda berdoa. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Anda harus percaya bahwa Anda langsung menerima ketika Anda berdoa, bukan ketika Anda melihatnya. Bagaimana Anda percaya bahwa Allah menjawab doa Anda jika Anda tidak merasakan kesembuhan dengan segera? Ketika Anda berdoa, boom, itu sudah selesai di dalam roh. Jawaban Anda adalah kenyataan dalam dunia roh. Jika itu tidak termanifestasi, jangan ragu bahwa Allah telah menyelesaikan apa yang firman-Nya katakan. Percayalah bahwa Anda telah menerima ketika Anda berdoa. Kemudian teruslah berdoa, jangan memintanya lagi, tapi ambillah otoritas Anda dan gunakan itu untuk melawan kuasa kegelapan apapun yang menghalangi jawaban Anda untuk terjadi. Mintalah pewahyuan kepada Allah jika ada sesuatu yang seharusnya Anda lakukan. Jika Anda berdoa untuk keuangan, Anda mungkin perlu mencari pekerjaan atau menabur uang. Tapi jangan ragukan bahwa Allah bergerak dan telah melakukannya. Allah telah menyediakan segala yang Anda butuhkan. Itu sudah ada di dalam dunia roh
Anda hanya perlu mempercayai bahwa itu sudah terjadi. Buta sebelah mata. Mengerti prinsip ini telah mengubah cara saya berdoa. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai cara menerapkan doa ini secara spesifik, saya merekomendasikan pengajaran saya yang berjudul Cara Berdoa yang Lebih Baik, A Better Way to Pray. Tak lama setelah Tuhan menunjukkan kebenaran dari Daniel 9 dan 10 ini, saya mengadakan ibadah di Chalmers, Texas. Itu adalah tahun 1977 dan saya mengkhotbahkan sebuah pesan berjudul apa yang harus dilakukan ketika doa-doa Anda tampak tak terjawab. Saya berbicara tentang bagaimana Allah telah menyelesaikannya, bahwa itu bukanlah masalah menantikan Dia untuk menghasilkan kesembuhan, tapi itu sudah ada di dalam dunia roh. Saya membahas bagaimana iman menjangkau ke dalam alam roh dan membawa segala hal itu ke dalam dunia jasmani. Karena itu kita dapat mengendalikan sebagaimana cepatnya kesembuhan termanifestasi. Karena Allah telah menyelesaikannya, kita dapat membuat kuasa kesembuhannya termanifestasi. Setelah mengkhotbahkan pesan ini kepada kira-kira 100 orang, saya menyatakan, mari kita praktekkan. Apakah di sini ada yang sedang sakit? Seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang matanya buta sebelah maju ke depan. Saya menumpangkan tangan ke atasnya, berdoa menghardik segala sesuatu yang saya tahu dan memerintahkan dia untuk melihat. Kemudian saya berkata, tutup matamu yang bisa melihat dan lihatlah dengan mata yang satunya berapa jari yang saya tunjukkan kepadamu. Saya mengacungkan tangan saya di hadapan wajahnya, tapi ia tidak bisa melihat apapun. Tidak tangan saya, tidak cahaya, tidak ada apapun. Sama sekali tidak terjadi manifestasi. Saya bahkan harus memegang wajahnya dan memalingkannya ke arah tangan saya, karena ia bahkan tidak melihat ke arah yang benar. Ketika orang banyak melihat ini, mereka dengan segera berpikir, ya tidak berhasil. Saya dapat merasakan dan mendengar erangan dan keluhan ketidakpercayaan. Jadi saya melihat ke sekeliling dan berbicara dengan jemaat. Lihat, saya percaya apa yang saya ajarkan ini adalah benar. Kita belum melihatnya termanifestasi, tapi itu bukan karena Allah belum menyembuhkan. Itu bukan karena kita sedang menantikan Allah untuk melakukan sesuatu. Itu karena kita mengalami kesulitan memindahkannya dari alam roh ke dalam alam jasmani. Itu adalah kesalahan kita, bukan Allah. Anda boleh pergi jika Anda ingin, tapi jika Anda percaya bahwa apa yang saya ajarkan dan mau tetap tinggal dan berdoa dengan saya, boleh saja. Jadi kira-kira 25 orang tetap tinggal. Jadi kami mengelilingi anak ini dan mulai berdoa baginya. Kami tidak berkata, oh Tuhan, Kau tidak melakukannya pertama kali, tolong sembuhkan dia sekarang. Sebagai gantinya kami berkata, Bapa, kami percaya itu benar, Kau telah menyembuhkan dia. Kuasa-Mu telah dilepaskan. Kami mengikat apapun yang menghalangi ini untuk termanifestasi ke dunia jasmani. Berikan kami hikmat dan tunjukkan kepada kami apa yang sedang terjadi. Kami juga berdoa dengan bahasa roh untuk membangun iman kami menurut Yudas 20. Ini terus berlangsung selama setengah jam. Setiap 5 menit atau lebih, kami berhenti menyuruh anak ini menutup matanya yang normal dan melihat melalui mata yang satunya. Ia tidak pernah bisa melihat tangan saya. Saya benar-benar mencari Allah untuk hikmat, kesembuhan atau mujizat. Tiba-tiba Tuhan berkata, ia tidak memerlukan kesembuhan, ia membutuhkan mujizat. Ketika kesan itu datang kepada saya, pikiran saya berikutnya adalah, loh apa bedanya? Sebelumnya, saya tidak pernah menganggap ada perbedaan di antara keduanya. Sejak itu saya telah mengerti beberapa hal, tapi itu adalah area yang masih terus saya pelajari. Namun itu adalah pertama kalinya saya pernah memikirkannya. Di luar saya berdoa dalam bahasa roh, di dalam saya bertanya-tanya apakah ini benar-benar Allah, apa bedanya antara kesembuhan dan mujizat, apakah itu akan mempengaruhi cara kami berdoa. Kemudian
Don Crow, rekan gembala saya yang masih bersama saya hari ini, berbicara dan berdoa. Andrew, Allah mengatakan kepada saya bahwa Ia tidak membutuhkan kesembuhan. Ia membutuhkan mujizat. Itu sama persis seperti apa yang baru saja Tuhan katakan dalam hati saya. Jadi kami berhenti dan saya bertanya kepada anak ini, sebenarnya ada apa dengan matamu? Ketika saya masih bayi, saya mengalami infeksi mata. Mereka mengoperasi saya dan lensa mata dan retina saya diangkat. Saya bahkan tidak memiliki bagian-bagian yang diperlukan untuk dapat melihat. Segera setelah ia mengatakan itu, saya menjawab, kau tidak memerlukan kesembuhan, kau memerlukan mujizat. Kau memerlukan Allah untuk memberimu mujizat penciptaan dan menaruh segala sesuatunya di sana. Jadi saya memegang wajahnya dengan tangan saya dan berkata, lensa mata dan retina saya perintahkan untuk masuk ke dalam mata ini dalam nama Yesus. Kemudian saya menutup matanya yang normal dan melihat dengan yang satunya lagi. Saya bertanya, berapa banyak jari yang saya tunjukkan kepadamu? Ia menjawab, 1, 2. Dan ia dapat melihat. Tuhan telah membuka matanya. Allah telah melepaskan kuasa itu sebelum anak ini dilahirkan. Melalui Yesus itu telah disediakan dan telah tersedia dalam alam roh. Pada saat kami berdoa, kuasa Allah telah bergerak untuk membawa mujizat ini ke dalam manifestasi fisik. Tapi ada beberapa halangan. Terus berjuang. Saya masih belum mengerti segalanya. Saya tidak yakin mengapa saya harus menerima pewahyuan bahwa itu bukanlah kesembuhan tapi mujizat. Saya percaya itu adalah untuk saya. Ketika Don Crow meneguhkannya, iman saya dibangkitkan dan bergelora. Itulah saat di mana saya mengambil otoritas dan berbicara kepada gunung itu. Markus 11 ayat 23. Kebanyakan orang tidak berkata langsung kepada masalah mereka. Sebagai gantinya, mereka membicarakannya dengan Allah. Firman Tuhan tersebut mengatakan kepada kita untuk berkata kepada gunung. Masalahnya adalah anak ini tidak memiliki lensa mata atau retina untuk dapat melihat. Jadi saya harus memperkatakannya kepada mereka. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Ketika semua ini terjadi, iman saya dibangkitkan dan saya memerintahkan lensa mata dan retina itu masuk ke dalam matanya. Kemudian ia dapat melihat. Jika kita tidak bertekun dalam doa, mungkin mata anak ini tidak akan pernah melihat. Itu bukan karena Allah tidak melakukannya. Ia telah menyediakannya dan itu telah tersedia di dalam roh. Tapi kebanyakan orang jika mereka tidak melihat manifestasinya dalam jangka waktu tertentu, menyerah pada kekecewaan, keraguan, dan ketidakpercayaan. Kita tidak sedang melayani orang lain ketika kita berdoa bagi kesembuhan mereka, tapi membiarkan mereka pergi sebelum itu termanifestasi. Saya memiliki beberapa teman baik dengan pelayanan kesembuhan yang berdoa bagi orang-orang dan tidak pernah mau mengingatnya kembali. Mereka bahkan menolak untuk memikirkannya karena mereka tidak ingin jatuh ke dalam ketidakpercayaan. Ini bekerja pada tingkatan tertentu. Beberapa hal baik memang terjadi, tapi cara itu penuh dengan berbagai jenis masalah. Karena kebanyakan iman orang-orang tanpa manifestasi yang terjadi dalam waktu tertentu menjadi semakin lemah, bukan semakin kuat. Bab 12. Allah telah menyediakan. Allah telah menyediakannya. Ia telah menyediakan segala apa yang kita perlukan sudah dikerjakan. Segera setelah kita percaya dan mulai belajar bagaimana kuasanya bekerja, kita dapat membuat berbagai hal termanifestasi. Banyak dari penginjil kesembuhan terbesar mengerti konsep ini. Mereka mungkin tidak mengajarkannya dari ayat-ayat yang sama atau menjelaskannya dengan istilah yang sama, tapi mereka mempercayainya. John Gillette memiliki lebih dari 100.000 kasus kesembuhan nyata yang didokumentasikan. Mereka pada akhirnya menutup rumah sakit di Spokane, Washington untuk beberapa waktu karena begitu sedikit orang yang memerlukan pelayanan rumah sakit itu. Ia dan para pengikutnya sangat efektif.
Karena Lake memiliki pelayanan yang begitu berbuah, kita harus mempertimbangkan pendapatnya. Ia merasa bahwa alasan utama mengapa orang-orang tidak melihat kesembuhan dimanifestasikan dalam hidup mereka adalah karena kepasifan dalam menerima. Mereka akan berdoa, meminta, dan kemudian dengan pasif menunggu Allah menyembuhkan mereka, bukannya mengerti bahwa Ia telah menyelesaikannya. Bukannya mengambil otoritas dan memerintahkan kesembuhan untuk termanifestasi, sekarang mereka malah membiarkannya berjalan selama beberapa hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Mereka tidak mengerti bagaimana cara mempercayai Allah dan membuat apa yang telah Ia kerjakan dalam roh untuk masuk ke dalam dunia jasmani. Dalam perkiraan John G. Lake, itu adalah masalah nomor 1. Allah telah menyelesaikannya. Percayalah bahwa itu telah disediakan dan kemudian terimalah itu dengan iman. Jika Anda tidak segera melihat manifestasi fisik dari apa yang Anda doakan, maka Anda perlu mulai memerangi ketidakpercayaan Anda. Terimalah hikmat jika ada sesuatu yang perlu Anda lakukan. Jika ada kuasa kegelapan yang terlibat, patahkan. Tapi Alkitab dengan jelas meneguhkan prinsip bahwa Allah telah menyelesaikannya. Atmosfer ketidakpercayaan. Yesus beroperasi dengan pengertian yang sama ini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya ke atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Markus 8 ayat 22-26. Ini adalah sebuah contoh yang tidak biasa mengenai kesembuhan. Ini adalah satu-satunya waktu di Alkitab di mana Yesus menanyakan kepada seseorang sesuatu seperti bagaimana rasanya setelah ia mendoakan mereka. Itu juga satu-satunya waktu ia pernah berdoa bagi kebutuhan fisik 2 kali. Jadi ini adalah situasi yang sangat unik. Tama-tama perhatikan bahwa Yesus ada di Betsaida. Ia memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kota Betsaida. Berapa orang berpikir Yesus melakukan hal-hal yang aneh hanya untuk membuat kita bingung. Mereka berkata, "Kau tidak akan pernah dapat mengira-ngira Tuhan." Ia tidak memiliki kebiasaan atau alasan. Ia hanya suka melakukan sesuatu dengan cara-cara yang tak biasa. Tidak benar. Ini adalah pencipta alam semesta dengan semua rincian yang sangat detail. Segalanya sempurna dan bekerja bersama-sama dalam keharmonisan. Anda dapat meramalkan di mana bintang-bintang akan berada jutaan tahun dari sekarang atau 10.000 tahun yang lalu karena itu sangat teratur. Sungguh tidak masuk akal untuk berpikir bahwa Allah yang teratur itu akan melakukan suatu dengan cara yang sangat acak. Itu sama sekali tidak benar. Yesus membawa orang itu keluar dari kota karena Betsaida adalah salah satu tempat terburuk yang pernah ia singgahi. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Lukas 10 ayat 13. Yesus mengumumkan penghakiman terhadap Betsaida karena semua ketidakpercayaannya. Tuhan juga menemukan ini di kampung halamannya di Nazaret. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan berapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Markus 6 ayat 5 dan 6. Yesus ingin melakukan yang lebih lagi di tempat-tempat itu, tapi tidak bisa. Orang-orang ini tidak dalam iman, jadi ia tidak dapat berdoa bagi mereka selain beberapa hal-hal kecil. Yesus beroperasi 100% dalam iman.
Jadi kita tahu bahwa tidak ada masalah dengan dia, tapi pasti ada beberapa tingkatan iman pada bagian mereka yang menerima. Nah, saya percaya itu telah dibesar-besarkan lebih daripada yang seharusnya. Terkadang kita memakai ini sebagai alasan untuk menyalahkan orang yang menerima jika kesembuhan tidak termanifestasi. Itu terlalu sederhana, lebih sering daripada tidak. Itu sebuah kesalahan dari orang yang berdoa, sama halnya dengan orang yang menerima. Namun dengan semua itu, tetaplah benar bahwa harus ada tingkat iman tertentu yang beroperasi dalam diri orang yang menerima kesembuhan. Sudahkah kau lihat sesuatu? Mengetahui itu, Yesus memegang tangan orang buta ini dan membawanya keluar kota tersebut. Tuhan sedang sibuk, jauh lebih sibuk daripada saya. Jika Anda memerlukan kesembuhan hari ini, saya tidak dapat datang berdoa bagi Anda. Saya tidak punya waktu untuk memegang tangan Anda dan membawa Anda selama 1 jam keluar kota untuk berdoa. Yesus tidak sedang berjalan-jalan. Tujuannya adalah membawa orang ini keluar dari ketidakpercayaan di Bethsaida. Mengetahui bahwa itu dapat menghalangi kuasa Allah untuk memanifestasikan kesembuhannya. Namun meskipun Yesus membawa orang ini keluar kota, ia melihat bahwa ia belum membuat kota ini benar-benar keluar dari pria itu. Ia melihat bahwa pria ini masih dipengaruhi oleh atmosfer ketidakpercayaan. Jadi setelah ia berdoa untuknya, ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Nah, Yesus tidak bertanya, apakah Allah menjawab doaku? Apakah sesuatu terjadi? Tidak, itu akan menjadi ketidakpercayaan. Firman Tuhan berkata, Anda harus percaya bahwa Anda telah menerima ketika Anda berdoa. Bagi Yesus untuk bertanya apakah berhasil akan melanggar pengajarannya sendiri. Tuhan tahu bahwa Allah sudah bergerak. Ia tahu kuasa Allah ada, tapi itu ada di dalam alam roh dan perlu masuk ke dalam alam jasmani. Yesus sadar bahwa ketidakpercayaan dari kota itu dan pengaruhnya atas pria itu sedang menghalangi manifestasi langsung dan penuh dari apa yang telah Allah kerjakan. Jadi Yesus bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Pria itu menjawab, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Markus 8 ayat 24. Dengan kata lain, kuasa Allah telah termanifestasi pada level tertentu. Pria ini tadinya buta total, tapi sekarang ia dapat melihat sedikit. Jadi Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa lagi. Ia menumpangkan tangan ke atas dia dan berdoa untuk kedua kalinya. Tapi berdoa bagi seseorang 2 kali menunjukkan ketidakpercayaan. Memang itu adalah suatu ketidakpercayaan jika Anda meminta 2 kali. Karena paling tidak dari 2 kali itu Anda berdoa dalam ketidakpercayaan. Anda harus percaya bahwa Anda menerima ketika Anda berdoa. Namun terus berdoa mengambil otoritas Anda dan membuat apa yang telah ia sediakan termanifestasi bukan sebuah ketidakpercayaan. Hadapi halangan itu. Tidaklah salah untuk terus berdoa jika Anda mengerti bahwa Allah telah melepaskan kuasanya. Dalam dunia roh itu telah selesai, tapi Anda tidak mau itu hanya tetap dalam roh. Anda ingin itu termanifestasi dalam dunia jasmani. Jadi Anda berdoa lagi, bukan meragukan apakah Allah telah memberikannya, tapi untuk menghardik iblis. Anda berdoa untuk menerima hikmat dan pewahyuan. Kalau ada sesuatu yang harus Anda lakukan. Anda berdoa untuk membangun iman Anda dan mendorong diri Anda. Daripada hanya berdoa sekali dan kemudian berusaha melupakannya, Anda dengan agresif melepaskan iman Anda untuk berurusan dengan halangan apapun dan menarik penyediaan itu ke dalam alam jasmani. Yesus menghadapi halangan itu. Ia tidak meragukan kesetiaan Bapaknya, tapi meragukan kesetiaan pria itu, di mana ketidakpercayaan kota itu masih menghalanginya untuk menerima. Jadi ia menanyakan pertanyaan itu kepada pria itu dan melihat bahwa masih ada berapa penundaan dalam manifestasinya. Daripada membiarkannya pergi, Yesus terus melayani dia sampai dia menerima kesembuhan penuh. Lebih mudah untuk mempertahankan sesuatu yang telah Anda miliki daripada untuk mendapatkan sesuatu yang tidak Anda miliki. Jadi Yesus berdoa untuk pria ini kedua kalinya.
Jika setan, ketidakpercayaan atau apapun halangannya dapat menahan satu dosis dari Roh Kudus, tembaklah mereka lagi. Pukul mereka sekali lagi dengan kuasa yang sama. Kali ini mata itu menerima dan ia melihat setiap orang dengan jelas. Kemudian Yesus menyuruh dia untuk tidak pergi ke dalam kota atau memberitahukannya kepada siapapun. Ia memerintahkan pria itu untuk pulang ke rumah. Tapi menurut Anda, di mana ia tinggal? Pria ini mungkin memiliki pekerjaan keluarga dan teman-teman. Namun Yesus memerintahkannya untuk tidak memberitahu siapapun atau kembali ke Betsaida. Itu adalah permintaan yang sangat keras. Mengapa? Yesus tahu bahwa meskipun pria ini telah menerima manifestasi dari kesembuhan, ia masih dapat kehilangan itu jika ia dengan segera kembali ke sekeliling ketidakpercayaan itu. Ketahanan kesembuhan Anda tidak secara otomatis dijamin. Yesus memperingatkan pria yang telah disembuhkan di kolam Bethesda. Kau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yohanes 5 ayat 14. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Tidak ada apapun yang lebih dia suka kecuali mengambil kembali manifestasi Anda, membunuh iman Anda, dan menghancurkan kesaksian Anda. Anda harus mempertahankan kesembuhan Anda dengan iman. Itulah sebabnya Yesus menyuruh pria itu untuk tidak kembali ke dalam situasi ketidakpercayaan. Yesus tahu bahwa Allah telah menyembuhkan pria ini sepenuhnya, itu sudah diselesaikan. Tapi ia menyadari bahwa masih ada halangan untuk memindahkannya dari dunia roh ke dunia jasmani. Jadi Tuhan berdoa dengan dia kedua kalinya untuk membuat pria ini keluar dari halangan itu. Kemudian ia menyuruh dia untuk mempertahankan kesembuhan yang telah ia terima. Saya seringkali menemukan hal yang sama. Orang-orang datang ke ibadah saya dan kami menolong mereka memanifestasikan kesembuhan. Kemudian mereka kembali ke dalam gereja yang penuh ketidakpercayaan dan menundukkan diri mereka kepada sebuah pengajaran yang sama sekali berlawanan dengan apa yang mereka terima dari saya. Penyakit mereka kembali dan kemudian mereka datang kembali kepada saya ketika saya ada di kota mereka dan bertanya, apa yang terjadi? Bukan Allah yang mengambil balik kesembuhan itu atau menaruh kembali penyakit itu kepada mereka. Mereka berhenti percaya, mereka tidak memiliki akar yang kuat sehingga hanya bertahan sebentar saja. Markus 4 ayat 17. Bekerja sama dan memerintahkan. Allah telah melakukan segalanya. Anda telah diberkati, disembuhkan dan makmur. Anda telah memiliki sukacita, damai sejahtera dan hikmat. Segala sesuatu yang Anda butuhkan sudah ada di sana, di dalam roh. Yang harus Anda lakukan adalah percaya dan menerima. Jika Anda tidak melihat manifestasinya dengan segera, jangan ragu bahwa Allah telah melakukannya. Sadarilah bahwa Allah adalah roh dan ia bergerak dalam alam roh. Yohanes 4 ayat 24. Agar apa yang telah ia perbuat, apa yang telah terjadi di dalam roh termanifestasi dalam dunia jasmani, maka diperlukan kerjasama dari manusia. Iman adalah jembatan yang diseberangi oleh penyediaan Allah, keluar dari roh dan ke dalam tubuh fisik. Terkadang kita membutuhkan beberapa waktu untuk membangun iman sampai pada titik di mana kita dapat menerima. Tapi tidak diperlukan waktu sedikit pun bagi Allah untuk siap memberi karena ia telah menyediakannya. Terkadang kuasa kegelapanlah yang menghalangi apa yang telah Allah selesaikan untuk termanifestasi. Terkadang orang lain terlibat dalam jawaban doa kita. Karena itu kita harus menerima hikmat tentang bagaimana iblis menghalangi, sehingga kita dapat berkata kepada gunung dan memerintahkannya untuk tercampak ke dalam laut. Kita perlu belajar dan bekerja sama dengan hukum-hukum Allah. Anda melawan iblis, Anda berbicara langsung kepada masalah, Anda memakai otoritas dan kuasa yang telah Allah berikan kepada Anda. Penting sekali untuk mengarahkan doa-doa Anda dengan benar untuk menerima hasil yang Anda inginkan. Allah telah menyelesaikannya, tapi adalah tanggung jawab Anda untuk percaya dan menarik penyediaannya ke dalam alam jasmani. Segera setelah Anda dapat masuk ke dalam iman dan belajar bagaimana cara melakukan ini,
Anda dapat memanifestasikan apa yang telah Allah selesaikan. Daripada menjadi seorang pengemis, peminta-minta, perengek, dan pengeluh, Anda akan menjadi seorang pemberi perintah. Anda akan percaya pada apa yang Allah katakan sudah selesai, dan Anda akan mengambil otoritas Anda dan mulai memerintahkannya termanifestasi. Daripada hanya berdoa untuk kesembuhan, Anda akan memerintahkan kesembuhan. Daripada hanya berdoa untuk berkat, Anda akan memerintahkan berkat. Itu adalah sebuah perbedaan yang sangat besar. Jadilah jembatan. Anda perlu mengerti bahwa ada dunia roh yang nyata. Melalui jendela firman Allah, Anda dapat melihat dan dengan akurat merasakan dunia roh. Ketika Anda menemukan dan merenungkan apa yang orang lain lakukan dan apa yang sedang terjadi di balik layar, Anda akan menjadi yakin bahwa hal yang sama sedang terjadi di sekitar Anda hari ini. Meskipun Anda tidak dapat melihat atau merasakannya dengan panca indera jasmani Anda dapat melihatnya dengan mata hati Anda. Perbaruilah pikiran Anda dengan firman Allah dan izinkan diri Anda untuk menjadi jembatan di mana ia dapat mengalir dari alam roh ke dalam alam jasmani ini.